Ada berapa syarat-syarat sah sujud? Ada 4, saudara. Ada 4. Ada 4. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, kudu ada tumak ninah. Kudu ada tumak ninah. Kalau tidak ada tumak ninah ini apa? Kudu diem, anggota tubuh kita nggak ada gerak. Saat duduk itu seukuran 4 detik. Seukuran baca subhanallah. Atau bahasa gampangnya Rabbighfirli. Dah segitu dah. Begitu. Duduk dulu. Sebab hatta tatma'inna jalisan, kata nabinya, sehingga anda kudu ada tumak ninah ketika duduk. Jadi duduk ini kudu ada tumak ninah. Kalau nggak ada tumak ninah, Allahu Akbar, nggak pakai duduk langsung aja jalan, ndak sah. Sebab ini syarat, kudu ada tumak ninah. Itu satu. Yang kedua, kudu duduk tegak. Yang kedua, kudu duduk tegak duduknya. Ndak boleh membungkuk doang, diangkat sebentar palanya, miring begitu tuh. Allah, baru Allah doang, sujud lagi, ngangkat dikit dong dari sujud. Enggak. Kudu duduk tegak. Tadi dan tumak ninah. Itu 2. Jadi tadi kudu ada tumak ninah, kedua kudu duduk secara tegak, benar-benar duduk, nggak boleh kepalanya diangkat dikit, sujud lagi, ndak boleh, ndak jadi. Itu yang mu'tamad, aturannya. Yang ketiga, saudara, wajibu alla yaqsida biraf'ihi ghairahu. Yang ketiga, tujuan duduknya kudu ibadah. Tujuan duduknya kudu ibadah. Artinya, mengangkat kepala saat sujud ini kudu niatan benar-benar mau duduk antara 2 sujud. Enggak boleh niatan yang lain. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalaulah kita lagi sujud, ada kalajengking lewat, kaget, kita duduk, ya udahlah, buat dudukan harus sujud aja dah. Enggak boleh. Karena bangun kita bukan karena mau duduk, tapi karena kaget ada kalajengking. Ini enggak jadi. Duduknya nih, enggak jadi. Karena niatannya bukan mau duduk. Karena takut digigit kalajengking. Begitu. Itu makna wajibu alla yaqsida bihi ghairahu. Sehingga tafri'iyahnya begitu. Ada fa di sini namanya fa tafri'iyah gitu tuh. Fa tafri'iyah itu an yakuna ma ba'dal fa natijatan lima qablah. Namanya fa tafri'iyah, saudara, bukan fa ataf. Kata yai kita, falau rafa'a fazi'an, andai kita bangun dari sujud pertama, bangunnya kaget karena ada kalajengking maranin kita atau apa aja dah. Begitu, itu contoh aja. Kaget, maka bangunnya ini enggak cukup, enggak jadi duduk. Ya udahlah, gua sekalian aja duduk. Enggak boleh ada kata sekalian.
Enggak boleh. Sehingga kita diwajibkan ada sujuda, balik lagi ke sujud, baru niat bangun untuk duduk antara dua sujud. Sebab wa innama likulli imri'in manawa. Dia niatnya karena kaget. Ya itu yang dia dapat. Bukan niat untuk duduk antara dua sujud. Makanya kudu niat untuk bangun di antara sujud, niat ibadah. Tidak ada niatan yang lain. Itu begitu. Ini aturan. Lalu bagaimana kalau tangan kita enggak ditaruh di paha? Sebetulnya ini ngomongin sunat nih, nyelip nih materi. Kata yai kita, wala yadurru idamatu wad'i yadaihi 'alal ardi ila sajdati saniyati ittifaqan. Bagaimana kalau kita waktu duduk antara dua sujud, tangan kita adanya di sejadah, enggak ditaruh di paha? Ini teknis. Ini teknis, bukan prinsip. Prinsipnya duduk. Tangan tidak prinsip. Enggak apa-apa. Waktu kita duduk antara sujud, tangannya di bawah. Enggak geser-geser. Iya begitu tangannya. Boleh. Enggak mesti harus ditaruh di paha. Enggak mesti. Sepakat semua ulama. Boleh tangannya ditaruh di bawah. Enggak mesti harus di paha. Ente kalau mau nyobain, cobain di masjid begitu. Entar dikata ini ajaran baru nih. Bilang belum ngaji malam Sabtu dia. Begitu. Enggak apa-apa. Karena tangan tidak mesti harus ditaruh di atas paha. Hanya itu berbicara sunat. Jadi tangan ditaruh di bawah tidak mengapa. Boleh saja tangan ditaruh di bawah. Enggak mesti tangan ditaruh di atas paha. Begitu. Kata yai kita, khilafan liman wahima fihi, berbeda pendapat. Ada orang yang keliru, yang mengata bila tangan tidak diangkat ke paha, sholatnya batal. Itu keliru. Tak betul. Yang betul adalah tangan andai ditaruh di bawah, boleh. Ditaruh di atas paha, boleh. Cuman ditaruh di atas paha lebih bagus. Ganjarannya lebih gede. Yang disuruh bangun bukan tangan. Begitu. Jadi pala yang suruh angkat sama badan. Tangan enggak. Andai tangan ditempelin enggak apa-apa. Sepakat semua ulama, enggak apa-apa. Jadi ketika kita bangun dari sujud kedua, tangan kita taruh di tanah aja atau di sejadah, enggak apa-apa. Begitu. Sama seperti sholat seperti i'tidal. Apakah tangannya itu dilempengin aja? Itu kan kalau ditaruh di bawah tuh namanya tangannya irsal mutlak. Jadi sami'allahu liman hamidah, tangannya begini bagus, namanya irsal khafif. Atau dilepas semuanya juga boleh. Nih kalau dalam sujud, kalau ditempelin di tanah namanya irsal mutlak. Boleh aja Anda tangannya ditaruh di tanah. Begitu tangannya, jadi dilepas semuanya. Boleh juga ditaruh di paha. Begitu. Namanya irsal khafif. Dan tapi tangan ditaruh di paha lebih gede ganjarannya. Sama seperti kita, tangannya waktu sambil hamidah sedekap lebih gede ganjarannya. Begitu, ganjar lebih gede. Begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Saja, fa idza stawa qa'iman, kata beliau, fa idza antadala wastawa qa'iman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadari. Bila udah tegak lurus, tangannya diturunin sebatas dada aja.
Begitu, sebatas dada. Jangan dilepas semuanya. Tapi boleh dilepas semua. Itu mau bebas lah. Tergantung kita. Saya ganjarannya udah kebanyakan, lagi ngurang-ngurangin ganjaran. Lepas semuanya. Begitu. Saya kurang ganjarannya, ya sedekap aja. Sama tangan. Kalau ada orang sholat tangannya dilepas semuanya, boleh. Tapi kata kita jangan buruk sangka, dia kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurang-ngurangin. Kalau kita di atas paha aja, di atas paha tangannya. Ntar tuh bab sunat aturannya. Jadi ketiga, kita kudu tujuan bangunnya benar-benar ibadah, mau duduk antara dua sujud. Begitu. Keempat, wala yutawwilahu wala i'tidalan. Keempat, jangan lama-lama. Duduk antara dua sujud ini sebagaimana jangan lama-lama i'tidal. Apa itu jangan lama itu? Jangan melebihi daripada zikir yang disyariatkan saat duduk untuk tasyahud minimal dengan bacaan yang sedang. Apa itu lama? Lama itu bila kita duduknya, ukuran waktunya melebihi bacaan tasyahud begini, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melebih dari begini nih kepanjangan berakibat fatal dalam sholat kita kalau kepanjangan, kecuali pada sholat tasbih. Karena sholat tasbih emang disuruh untuk membaca tasbih 10, maka panjangnya dia enggak apa-apa, emang disyariatkan kudu panjang dia, kudu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 10 kan lama. Begitu. Iya, karena itu ajarannya memang begitu. Kalau i'tidal, jangan melebihi ukuran zikir diri yang disyariatkan minimal, yaitu baca Fatihah. Lebih dari itu maka berimbas bisa batal, kecuali pada subuh yang ada kunut, begitu tuh, atau sholat tasbih yang kudu baca tasbih. Itu begitu. Namanya karena ini adalah diajarin langsung. Begitu. Kenapa tidak boleh lama-lama dalam duduk antara dua sujud dan i'tidal? Sebab ini kategorinya rukun pendek. Disebut rukun pendek. Di luar ini disebut rukun panjang. Apa itu rukun pendek? Rukun yang tidak dimaksud secara zatnya. Akan tetapi tujuan ada rukun ini disyariatkan untuk memisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Artinya antara sujud pertama dan sujud kedua kudu ada pemisah duduk. Nah, duduk ini fungsinya untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud kedua. Sebagaimana i'tidal memisahkan antara dia diri dan turun sujud. Ini hanya untuk pemisah saja. Ini nih fungsinya daripada duduk antara dua sujud, untuk pemisah saja. Sehingga ada ulama yang berceloteh kalau sholat sunat mah udah nggak apa-apa. Makanya ada orang sholat sunat begini-begini nih. Nah ya, dia pakai yang doif-doif itu. Begitu. Hampir tumak nina aja sunat dalam sholat sunat, begitu. Ada Imam Yusuf Ardabili dalam kitab Al-Anwar pada jilid berapa ya, 1. Itu seperti itu dia jelaskan. Jadi
jangan lama-lama. Begitu, melebihi zikir yang disyariatkan pada duduk antara dua sujud, melebihi ukuran minimal bacaan tasyahud dengan bacaan yang sedang. Itu lebih dari itu berimbas solatnya jadi batal. Karena itu kata Fathul Mu'in, fa in tawwala ahadahuma, kalau ampe kita panjangin, duduk aja dulu dah, atau apa, duduk dulu ya. Kalau kita panjangin duduk antara dua sujud, melebihi zikir duduk, yaitu ukuran minimal tasyahud, sengaja-ngaja kita panjangin, dan tahu kalau nggak boleh, padahal ini bukan sholat tasbih, begitu, yang kudu baca tasbih 10, maka kalau dipanjangin daripada zikir yang disyariatkan, maka batalat sholatuh, sholatnya jadi batal. Kayak contoh mana dipanjangin? Dia tidur, dudukan orang sujud, dia tidur aja dia tidur. Orang udah sujud dia duduk aja, dia lama begitu. Mungkin malamnya tahajud saking banyaknya kali ya, begitu. Nah itu begitu, duduk tidur batal. Kalau duduk antara sujud tidak boleh lama-lama melebihi zikir yang disyariatkan, begitu, tidak boleh lama-lama. Begitu pula i'tidal yang udah kelewat nih. Kalau kita panjangin i'tidal melebihi zikir yang disyariatkan, berapa ukuran baca Fatihah wong diri? Kalau diri ngukur panjang tuh ngelebihi Fatihah. Kalau duduk ngelebihi tasyahud. Tuh rumusnya begitu. Kalau kita i'tidal, lama sekali dia bangunnya, padahal dia bukan subuh yang kudu ada kunut, atau sholat tasbih yang kudu baca tasbih 10, begitu. Dia lama nih, sengaja, dan tahu kalau itu nggak boleh lama-lama, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi yang bakal batal sholatnya bila ketika duduk itu tidak disuruh lama. Kalau sholat tasbih disuruh lama karena disuruh baca tasbih 10. Kalau i'tidal bakal batal bila mana kita bukan di tempat yang disuruh lama, kayak subuh ada kunut subuh begitu, atau sholat tasbih kudu baca tasbih 10. Bila itu maka dipanjangkannya tidak batal, sebab itu emang disyariatkan untuk panjang. Subuh rada lama, begitu disyariatkan. Inilah saudara, 4 ini syarat-syarat sah duduk antara dua sujud. Pertama kudu tumakninah, kedua kudu duduk tegak, yang ketiga tujuannya duduk yakni ibadah, duduknya sujud, dan keempat jangan panjang, jangan lama-lama, sebab ini adalah rukun pendek. Ini yang pokok. Adapun bacaan Rabbighfirli warhamni itu nggak wajib. Saudara mau diem aja monyong mulutnya, jadi aja. Saudara begitu saudara, begitu jadi aja. Atau matanya ngelirik kaos depannya, diaminin aja, jadi juga begitu. Pokoknya orang pakai macam-macam, jadi aja pokoknya. Tapi yang afdol tentu nanti kita ngomongin sunat, Rabbighfirli, warhamni wajburni, dan seterusnya nanti di depan. Saya tidak keburu untuk menerangkannya pada malam hari ini biar tidak terpotong-potong materinya. Jadi saya mau tutup segini aja.
kajian yang ada buat tanya jawab saja. Barangkali ada yang kurang jelas daripada materi ini atau resum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Boleh. Kenapa tuh Wali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau mau ada acara pernikahan calon pengantin pria ke orang tua atau bapaknya calon pengantin wanita untuk dinikahkan, sementara bapaknya itu masih non muslim, sedangkan ibunya dan anaknya muslim. Jadi dalam hal ini bagaimana untuk mengucapkan penyerahan itu kepada bapaknya? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila si anak perempuannya itu, ini yang non muslim itu bapaknya anak perempuan ya? Baik. Bila anak perempuannya muslim lalu bapaknya tidak Islam, masih Kristen macamnya, maka dia tidak bisa untuk jadi wali. Walinya pindah, tergantung tuh kalau ada kakeknya atau kakeknya agama lain lagi. Kalau bakal mentok seluruhnya, maka walinya KUA. Walinya KUA. Adapun teknis, jadi wali orang ini kalau sudah semuanya memang agama lain semuanya, maka mentok adalah walinya adalah KUA. Jadi kepala KUA biasanya dalam negara kita. Sebab kata Nabi, as-sultanu waliyu man la waliyalaha. Penguasa itu atau KUA dalam hal ini dari mulai presiden sebetulnya, KUA itu adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Tidak ada walinya itu walinya tidak memenuhi persyaratan. Itu disebut tidak ada wali. Adapun teknis, jangan juga kita mentang-mentang nggak nikahin lalu kemudian kita menyerahkannya, lu minggir, lu ke agama lain. Ini kejam namanya. Ini namanya teknis. Jadi adapun penyerahan mau boleh saja. Kita ngomong begitu sama si bapaknya, karena kan kita ada seremoni, boleh aja bapak anu, ayahnya si anu, saya menyerahkan anak saya untuk dinikahkan oleh bapak, begitu, dengan anak kandung bapak, mohon diterima dan seterusnya. Itu namanya teknis. Itu boleh saja si bapaknya menerima. Nanti saat ijab kabul yang nikahin KUA, bapak boleh duduk di situ biar agamanya lain. Jangan diusir, ente Kristen pergi. Jangan. Ini nggak ada. Kita disuruh gitu. Apa itu? Berbuat baik. Begitu kepada ayah. Jangan di ini. Duduk aja di situ, tapi yang nikahin KUA diberi pengertian aturan agamanya begini bapak, biar dia tidak kesinggung, begitu. Adapun seremoninya boleh aja bapaknya baris sama ibunya kita ngomong, tapi adapun nanti pada praktek aturan yang nikahin kalau memang kakeknya agamanya lain, abangnya, adiknya agamanya lain, sampai om dari bapak agamanya lain, sampai anak omnya juga lain, nggak ada, udah semuanya KUA yang nikahin. Jadi biarkan itu serah menyerah, mau nggak apa-apa, karena ini adat saja, begitu. Boleh saja. Adapun nanti pada waktu pelaksanaan akad nikah adalah KUA walinya. Begitu. Ini mau teknis saja. Ndak, Islam ini amat sangat mudah. Ndak usah dibikin bingung, kurang lebih demikian. Begitu. Adapun wali adalah KUA, nanti KUA. Begitu, karena dia abahnya beda agama. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penjelasan dari Tuan Guru terkait wasiat, apakah ada yang boleh tidak ditunaikan? Ada kejadian kawan saya, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya itu berpesan agar dimakamkan di kampung halamannya, kebetulan di daerah Yogyakarta. Cuma karena banyak pertimbangan segala dan berbagai hal, akhirnya dimakamkannya di Tangerang Selatan. Nah ini bagaimana kasus wasiatnya seperti itu? Terima kasih penjelasannya. Baik, kalau wasiatnya seperti itu, kemudian udah dikuburin, begitu di Tangerang Selatan macamnya, udah dikubur aja di situ, nggak apa-apa. Kecuali bapaknya minta dikuburinya di Madinah, itu mau penuhin. Kalau di situ mah udah repot, nggak apa-apa. Itu Imamun Nawawi terangin itu di dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, jangan dibikin ribut. Kadang dibikin ribut di keluarganya jadi ribut. Ini bagaimana? Udah, yang udah dikubur mah. Mana dikuburnya Pondok Kacang Prima lagi ya? Begitu. Ya udah nggak apa-apa di situ. Udah nggak apa-apa. Boleh sampai nama dia. Nggak usah panik, nggak usah ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah kubur aja. Apalagi bahasanya banyak pertimbangan ini itu macam-macam begitu. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Emang buminya dari situ aslinya. Orang itu akan dikuburkan di tempat di mana waktu diciptakan diambil tanahnya. Asalnya dari situ ya di situ. Walaupun pengennya di situ, ujungnya di situ juga ujungnya. Itu kayak begitu. Nggak apa-apa singkatnya, boleh saja yang kayak begitu. Bilangin sama dia. Nggak usah sedih orang ngomong begini ngomong begitu, dia dengerin aja. Begitu kasihan dia, nanti stres. Begitu udah kantongan nggak apa-apa. Wallah alam. Iya baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, semua orang beriman itu menginginkan meninggal dengan baik. Iya. Itu husnul khotimah. Iya betul. Kadang-kadang hari ibadah itu ketika silatul maut itu sulit menyebutkan la ilaha illallah. Kadang-kadang dihitung berapa kali pun nggak bisa. Nah, itu sekelas ahli ibadah. Sedangkan kita mungkin tidak semua masuk ahli ibadah. Pertanyaannya, bagaimana nanti untuk kita silatul maut itu mudah menyebutkan la ilaha illallah? Dan apa penyebab sulitnya menyebutkan la ilaha illallah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab di antara penyebab orang sulitnya baca la ilaha illallah banyak. Di antaranya dia melakukan dosa belum bertaubat. Banyak dosa. Ini berat. Kita ambil contoh satu, ada kasus, ada hikayat dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Tanqihul Qaulil Hasis, juga oleh pengarang Fathul Muin sendiri, Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Ada orang waktu dibimbing baca la ilaha illallah tidak bisa. Kenapa? Karena mulutnya terganjal satu oleh batu timbangan. Batu timbangan. Timbangan apa? Timbangan daripada dia dagang. Timbangan tau kan? Timbangan iya. Jadi karena tukang ngurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin. Tukang ngurangin timbangan. Begitu, karena dia kalau beli tukang ngurangin timbangan, keganjal oleh batu timbangan, akhirnya sulit untuk baca la ilaha illallah. Itu karena dia tukang ngurangin timbangan. Termasuk ada juga yang keganjal sama pulpen karena neken korupsi dia. Jadi mulutnya susah dia baca la ilaha illallah karena pakai pulpen itu. Dia korupsi itu. Begitu. Jadi sulit. Begitu. Akhirnya begitu. Dia tidak bisa baca la ilaha illallah. Itu begitu. Itu di Irsyadul Ibad, panjang ceritanya. Kedua, Syekh Nawawi tuliskan di dalam Tanqihul Qaulil Hasis pada bab tentang bahaya minum khamr, arak atau narkoba dan seterusnya. Ada orang dibimbing baca la Allah tidak mau, bahkan dia marah karena minum arak.
Begitu. Itu meninggal nggak taubat. Jadi penyebab orang tidak bisa baca la ilaha illallah ini karena dia banyak maksiat. Maka Rajab sekarang ini adalah bulan Allah. Kata Nabi, Rajabu syahrullah, Sya'banu syahri, Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, bulan kita kudu balik ke Allah. Dan Sya'ban bulanku, bulan di mana diturunkan ayat solawat kepada Nabi. Dan Ramadan bulan umat, di mana umat kudu puasa Ramadan. Maka kita kudu balik sama Allah, bertaubat. Kalaulah kita minum-minuman, kalaulah kita tukang ngurangin timbangan, kita bertaubat agar supaya kita meninggal dengan mudah dan bisa membaca la ilaha illallah. Kemudian agar supaya kita bisa untuk membaca la ilaha illallah ini, sebetulnya kalimat la ilaha illallah ini bukan syarat utama untuk husnul khotimah. Ini adalah husnul khotimah spesial. Karena husnul khotimah secara umum bagaimana kita meninggal membawa iman Islam. Meski mulut tidak baca la ilaha illallah, enggak apa-apa. Asal iman Islam ada. Tapi ini husnul khotimah namanya ammah. Husnul khotimah tingkat dasar begitu. Bagaimana kalau kita pengen mulut kita saat meninggal bisa membaca la ilaha illallah? Maka kata Nabi dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang bakalan mati mengikuti pola hidup. Pola hidup. Kalau kita hidupnya demen baca la ilaha illallah, demen baca la ilaha illallah, dia baca saban hari bisa 300 paling rendah. Begitu la ilaha illallah dia baca la ilaha illallah, karena ini adalah afdalul dzikri, zikir yang paling tinggi. Maka dia baca li Allah sering begitu di dalam hidupnya. Atau kalau kita baca ratib haddad 100 dah, jangan tinggal bisa saban hari terus saja. Maka ketika ada yang bisikin la ilallah, kita langsung nyambung. Emang bacaan kita, bacaannya begitu bacaannya begitu, bacaannya yang kayak begitu. Jadi kalau kita pengen baca la ilaha illallah, ya kita kudu sering hidupnya baca la Allah. Bagaimana kalau kita pengen meninggal dalam keadaan sujud? Nggak bisa ditempuh kalau kita kerjanya ngerampok terus. Begitu, biar meninggal dalam keadaan sujud nggak ketemu, pasti matinya di tangan polisi dia. Karena emang begitu. Yamutul mar'u ala masya'alih. Orang akan mati mengikuti pola hidup. Kalau kita mati pengen dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, banyakin sujud. Kalau kita pengen mati lagi baca Quran, banyakin baca Quran. Begitu, banyakin begitu. Begitu, tergantung kita. Begitu, kalau kita pengen mati, mulut kita gampang membaca la ilaha illallah, maka kita hidupnya kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah ini ada tiga tingkatan. Tingkat dasar, baca la ilallah 300 dalam sehari semalam. Sehari semalam 300. Ini ibadah sekolah namanya SD 300. Kedua, membaca la ilaha illallah 1000. Kalau sekolah namanya SMP menengah. Ketiga, membaca la ilaha illallah 12.000 dalam sehari. Itu namanya atas, sekolah SMA. Jadi ada SMA, ada SMP, ada SD. Kira-kira kita ini masuk di mana ini? Playgroup 3 kali. Playgroup itu begitu. Ini la ilaha illallah. Jadi kalau pengen kita meninggal baca la ilaha illallah, banyakin baca la ilaha illallah. La ilaha illallah diisi di hati. La ilaha illallah, karena ini adalah afdalul dzikri. Semua tarekat apa aja? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Syadiliyah, Ahmadiyah itu Sidi Ahmad Al-Badawi, atau Ibrahimiyah, Sidi Ibrahim Ad-Dusuqi, begitu. Khalwatiyah atau Tijaniyah atau apa aja. Samaniyah, begitu. Tarekat ini mesti bacaannya
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab ini bacanya. Jadi kalau kita pengen meninggal membaca la ilaha illallah, hidup kita ya kudu sering-sering baca ini. Baca ini. Jadi kalau enggak ini sulit kita. Begitu. Banyakin aja baca la ilaha illallah sebagai zikir kita. Daripada bengong-bengong, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan kalimat yang amat sangat agung. Kalimat yang sangat tinggi. La ilaha illallah. Dan ini ditekan oleh ulama. Begitu, la ilaha illallah. Kudu kita banyak baca. Ya, baca ratib aja. Itu udah ada la ilaha illallah. Dan kita udah ngasih tuh buku Ataqah. Bagaimana biar gampang la ilaha illallah. Saya udah bagi buku. Ada Ataqah Sughra, ada Ataqah Kubra. Ataqah Sughra la ilaha illallah sampai dapat 70.000. Tentu enggak sekali duduk. Berapa hari kita terserah dia. Itu begitu. Baca la ilaha illallah. Begitu. Ini untuk memudahkan kita semuanya saat meninggal. Dan memang itu adalah impian. Semua orang mimpi pengen meninggal husnul khatimah, siapapun dia. Karena Quran bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan di dalam ratib haddad ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Saking pengen husnul khatimah sampai di ujungnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Saking pengen meninggal husnul khatimah. Maka orang yang melazimkan ratibul haddad akan mudah membaca la ilaha illallahnya, akan mudah. Baca aja ratib. Udah ratibul haddad cakep. Cakep sekali. Udah baca. Begitu. Jangan tinggal ratib haddad biar selamat. Keluarga selamat, anak-anak selamat menghadapi dunia yang kayak begini. Kita bakal jadi puyeng. Baca ratib aja. Ratibul haddad. Kita orang ini kita bagi sama kawan-kawan majelis. Sebab saya ini termasuk tipikal orang yang pengen semua teman-teman majlis itu jangan sampai dia meninggal sebelum ziarah ke Rasulullah. Sebab adalah hal yang paling penting. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali terhubung dengan Nabi Muhammad. Tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali hatinya terpenuhi oleh cahaya-cahaya Habibuna Muhammad. Oleh karena itu, sebetulnya kalau baca Dalailul Khairat itu juga bakal diantarin ke Rasulullah. Di sana doanya ada dalam doa Dalail wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana ya Rabb. Gampangin kami jalan untuk ziarah ke tanah sucimu, tanah suci Rasulmu Habibuna Muhammad sebelum kami mati ya Rabb. Kami antarin ke Madinah. Itu Dalail. Dalam ratib haddad Allahumma balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati rasulillah bihaqqi hadaratib basibi. Ya Rabb, anterin kami, istri, suami, anak-anak kami. Jangan sampai enggak kudu ziarah ke Baitullah, kudu ziarah ke Rasulullah. Nabi terhebatnya Nabi sejagat raya. Dalam zikir habis salat membaca sallallahu alaihi Muhammad 100. Minta apa? Minta supaya diantarin ke Rasulullah. Allahumma yassir alaina ziaratal Makkah wal Madinah. Tuhan antarin kami ke Makkah ke Madinah. Mau ngapain? Mau ke Rasulullah. Ini bahkan oleh Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah itu disuruh baca habis Salat Muhammad 100, habis doa yang kita biasa baca, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Suruh tambahin nama beliau, ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Ini betapa kita tidak boleh putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW agar supaya meninggal sesuai impian kita bersama, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan husnul khatimah. Saudara juga jangan kurang-kurang doain saya biar saya mati juga meninggal husnul khatimah, karena ini adalah satu impian semua muslim supaya meninggal husnul khatimah. Begitu. Ini adalah hal yang paling utama. Kurang lebih demikian Bapak yang mampu saya jawab. Wallahu a'lam.